Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Putri Aulia dengan NIM 2023-32080. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Akuisisi Sistem Informasi yang terdiri dari 10 studi kasus. Nah, di sini studi kasus yang pertama yaitu sistem informasi sebagai aset strategis. Pada studi kasus ini, sistem informasi dapat menjadi aset strategis karena tidak hanya dapat membantu kegiatan operasional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan bisnis dan keunggulan kompetitif. Dalam perusahaan manufaktur, integrasi data, produksi, pengadaan kualitas, dan distribusi secara real-time dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dampaknya adalah biaya dan pemborosan dapat dikurangi, produktivitas meningkat, dan perusahaan lebih cepat dan merespon kebutuhan pasar. Jadi, sistem informasi memberi nilai strategis ketika mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung tujuan bisnis. Dan selanjutnya studi kasus yang kedua yaitu tentang kebutuhan sistem informasi retail. Masalah utamanya adalah perusahaan retail, keterlambatan pengelola stok akibat pencatatan manual dan sistem yang belum terintegrasi. Kondisi ini dapat menyebabkan stock out, overstock, dan ketidaksesuaian data. Solusi dapat perlu diprioritaskan adalah inventory manajemen sistem yang terintegrasi dengan point of sale serta didukung oleh barcode atau RFID. Dengan sistem tersebut, stok dapat diperbarui secara otomatis dan real-time, sehingga pengolahan persediaan menjadi lebih cepat dan akurat. Studi kasus yang ketiga yaitu tentang build and versus buy. Nah, pada studi kasus ini terbagi menjadi dua strategi, yaitu build and buy. Build memberikan fleksibilitas dan kontrol yang tinggi karena sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, tetapi membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang lebih besar. Sementara kalau di buy itu lebih cepat diterapkan dan biaya lebih terstruktur dan kostumisasinya terbatas dan memiliki resiko keuntungan terhadap vendor. Nah, rekomendasinya pendekatan hybrid yaitu menggunakan buy untuk fungsi standar dan bulk untuk proses strategis yang membutuhkan kostumisasi tinggi. Selanjutnya yaitu ada membahas tentang studi kasus yang keempat, evaluasi intervensi investasi ERP. Pada studi kasus ini, melakukan investasi ERP, perusahaan perlu mempertimbangkan ROI, TCO, dan NPV. ROI digunakan untuk melihat dan keuntungan dibandingkan biaya investasi. Nah, kalau TCO menghitung keseluruhan biaya sistem selama siklus hidupnya. Sedangkan NPV mempertimbangkan nilai waktu uang untuk mengetahui kelayakan investasi. Nah, di sini ketiganya penting digunakan bersama agar keputusan ERP dan objektif tidak hanya melihat biaya awal. Studi kasus yang kelima yaitu eh, tentang pemilihan vendor sistem informasi. Pemilihan vendor harus mempertimbangkan kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis, reputasi pengalaman vendor, biaya, dan dukungan bisnis SLA. Kemampuan integrasi, keamanan, serta kepatuhan regulasi. Pemilihan yang salah dapat menyebabkan keterlambatan dan pembengkakan biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan weighted scoring model agar memilih vendor lebih objektif dan transparan. Studi kasus yang keenam yaitu membahas tentang Agile Project Management versus metode tradisional. Nah, perubahan kebutuhan pengguna di tengah proyek mudah ditangani menggunakan Agile dibandingkan metode tradisional seperti waterfall. Agile menggunakan proses iteratif melalui sprint sehingga perubahan dapat diakomodasi secara bertahap. Penggunaan juga lebih aktif, terlibat, dan risiko dapat diketahui oleh lebih awal. Karena itu, Agile lebih sesuai untuk proyek sistem informasi dan kebutuhannya dinamis dan sering berubah. Studi kasus yang ketujuh yaitu strategi change management. Nah, pada studi kasus ini
Penolakan karyawan terhadap sistem baru dapat terjadi karena kurangnya pemahaman, keterampilan, maupun keterlibatan pengguna. Strategi change management yang dapat dilakukan adalah komunikasi yang jelas, melibatkan pengguna sejak awal, memberikan pelatihan dan pendampingan serta menyediakan dukungan setelah implementasi. Nah, model model ADKAR atau Cater Eight Step juga dapat digunakan sebagai panduan agar perubahan lebih terstruktur. Studi kasus yang ke-8, di sini membahas tentang indikator keberhasilan implementasi sistem informasi. Keberhasilan sistem setelah satu tahun dapat diukur melalui 4 faktor. Yang pertama yaitu ada finansial seperti ROI dan penghematan biaya. Yang kedua, operasional produktivitas, kecepatan proses, dan akurasi data. Yang ketiga, penggunaan seperti tingkat adopsi kepuasan. Yang keempat, strategis, yaitu kontribusi sistem terhadap KPI dan tujuan bisnis. Dengan indikator tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah investasi sistem benar dapat memberi nilai tambah. Studi kasus yang ke-9 yaitu tentang migrasi ke cloud computing. Pada studi kasus ini, cloud computing memberikan keuntungan berupa efisiensi biaya, skalabilitas, kemudahan akses, dan implementasi yang lebih cepat. Namun, terdapat risiko keamanan dan privasi data, vendor login, gangguan layanan, dan kepatuhan regulasi. Karena itu, perusahaan perlu memilih vendor dengan baik, menetapkan SLA, menerapkan keamanan yang memadai, serta menyiapkan bisnis continue plan. Studi kasus yang ke-10 yaitu membahas tentang audit implementasi sistem informasi. Audit sistem informasi eh, perlu mencakup general controls dan application controls. General controls meliputi tata kelola TI, hak akses, keamanan, backup, dan disaster recovery, dan change management. Sedangkan application control mencakup kontrol input, proses, dan output untuk menghasilkan data lengkap, akurat, dan valid. Auditor juga memeriksa kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis, keamanan data, kinerja sistem, serta kepatuhan terhadap regulasi. Tujuannya agar sistem berjalan efektif, aman, dan mendukung tujuan organisasi. Nah, kesimpulannya dari 10 studi kasus ini, keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesesuaian dengan tujuan bisnis, strategi akuisisi yang tepat, pengelolaan proyek yang tepat, kesiapan pengguna, serta evaluasi pengendalian yang berkelanjutan. Demikian pemaparan yang saya sampaikan pada mata kuliah Manajemen dan Akuisisi Sistem Informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.